Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahakumul khair ayyuhat talaba. Kaifa halukum? Asakum tayyibin. Hayyakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya kita dapat kembali berjumpa di dalam kajian kitab untuk menambah wawasan kita dan senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin takut kepada Allah sebagaimana para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengkaji suatu kitab yang baru karya seorang ulama kontemporer, ulama yang masyhur pada zaman ini, yaitu Syekh Al-Utsaimin, dalam kitab beliau yang berjudul Syarhul Adab Al-Asyarah. Syarhul Adab Al-Asyarah sendiri adalah kitab syarah atau penjelasan dari Adabul Asyarah milik Syekh Utsaimin juga. Jadi beliau memiliki kitab Adabul Asyarah, kemudian oleh beliau sendiri Syekh Shalih bin Abdullah Ibnu Hamad Al-Utsaimin mensyarahnya atau menjelaskannya secara lebih gamblang, lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan kita sebagai tulabul ilm dapat lebih memanfaatkan dan mendapatkan faidah yang banyak. Syarhu Adabil Asyarah Shannaf al-kitab wa amla syarhahu ma'ali Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, atau biasa kita sebut dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau biasanya sering mengadakan daurah ilmiah di kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di Masjid Nabawi, setiap liburan awal tahun atau sekitar bulan Rabiul Awal. Beliau biasanya mengadakan daurah seminggu hingga 10 hari. Di dalamnya beliau bahas kitab-kitab, ada dari banyak disiplin ilmu, dari kitab tauhid, kemudian kitab Fadilatul Thalibul Ilm, Adabul Asyarah dan lain sebagainya. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang kitab Adabul Asyarah atau syarhonya. Dari muqaddimatul muallif, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ilmi usulan wa sahhala biha ilaihi usulan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma biyinat usulil ilmi wa sallama alaihi wa alaihim ma ubrizal mantuqu minha wal mafhum. Musannif memulai kitab ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa hadha syarhul kitab tsani min barnamaji usulil ilmi fi mustawahu tsani fi sanatihi al-khamisah. Kitab ini adalah kitab kedua. Kitab kedua dalam acara usulul ilmi. Dia mempunyai acara daurah usulul ilmi. Kitab ini akan menjadi pembahasan yang kedua fi mustawahu tsani. Nah, jadi di dalam usul ilmi itu, acara usul ilmi daurah biasanya dibagi menjadi dua. Ada jilid pertama dan jilid kedua. Nah, ini berada di jilid yang kedua. Fi sanati al-khamisah. Tentunya pada tahun kelima diadakannya daurah tersebut. Sab'in wa salasina wa arba'imiyah wa alaf, pada tahun 1437 Hijriah, wa samanimiatin wa salasina wa arba'ina wa alaf, juga atau bertepatan dengan 1437 hingga 1438 Hijriah. Wa huwa Kitabul Adabul Asyarah. Nama kitabnya aslinya adalah Adabul Asyarah. 10 macam adab. Li musannifihi Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, milik penulis dan juga pensarah sendiri Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Qala al-musannif wafaqahullah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadanillahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'dhamil adabi asyaratan. Ketahuilah
Kalau secara makna tekstual, ketahuilah wahai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan kepada antum sekalian, menunjukkan kepada akhlak yang baik. Anna min a'zamil adabil asyarah, sesungguhnya ada 10 atau di antara 10 adab yang paling agung, paling mulia adalah berikut. Qala syarih wafaqahullah, kemudian syarih atau pensyarah yang menjelaskan menulis, ibtada al-musannif wafaqahullah risalatahu bil basmalah muqtasiran 'alaiha. Sesungguhnya penulis memulai kitabnya dengan mengucap basmalah. Ittiba'an lil warid fi sunnati nabawiyah fi mukatabatihi wa rasailihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk wa tasanifu tajri majroha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai setiap surat-suratnya di dalam menulis surat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja, kepada utusan-utusan, beliau biasanya memulai suratnya dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara anna min a'dhamil adabil asyarah. Kemudian beliau menyebutkan di antara keagungan 10 atau kebesaran adab, pentingnya adab 10 ini, wal adabu katsiratun adad mutafarriqatul abwab wal ma'dudu minha fi hadhihi risalah asyarah khussat bil addi litisafiha bil a'dhamiyah wa hiya bulughuha ghayatul ahammiyah. Sebenarnya adab itu banyak, tidak hanya 10, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin kita tidak bisa menghitung secara terperinci adab-adab apa saja yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi di antaranya ada 10 ini yang sengaja penulis pilih 10 poin karena agar menjadi ciri, dan memang dari 10 inilah yang paling banyak diamalkan. Wa sifat al-adabul asyarah al-madhkurah fiha bi annaha min a'zamil adabil amrayn. Nah, kenapa kemudian muallif atau penulis mengkhususkan 10 ini di antara ribuan bahkan jutaan adab-adab yang lain? Kenapa? 1. Ahaduha al-i'tina'u biha syar'an fadalailu syar'i mutakatsiratun fi bayanil ahkam al-muta'alliqah bitikal adabil asyarah. Karena kembali kepada syariat. Karena dari dalil-dalil syariat yang ada di Al-Qur'an dan hadis banyak sekali yang berkenaan, banyak sekali yang mempunyai hubungan dengan 10 adab ini. Jadi karena berkaitan dengan adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wal akhar, dan yang lain, pertimbangan lainnya kenapa memilih 10 ini menurut penulis, kasratu wuqu'iha wastimaliha urfan, karena banyak yang telah dipakai, yang telah dilakukan oleh manusia masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya menyangkut dengan 10 adab ini. Fa inna minal jari bainan nas ittiba'u hadhil adab likasrati rawajin ma yata'allaqu biha minal ahwali fi yaumi ahadihim wa lailatihi. Karena sungguhnya sebagaimana telah berjalan atau telah ada di antara manusia sosial kehidupan masyarakat tentang 10 hal ini, berkaitan dengan 10 hal ini, dan merupakan hal-hal yang sudah banyak terjadi, kemudian banyak dilakukan, entah itu di siang dan malam hari, berkenaan dengan 10 hal ini. Wal adabu jam'u adab. Adab sendiri merupakan bentuk jamak dari adab. Adabun jam'un min adabin. Apa itu artinya adab? Wa huwa ma humida syar'an aw urfan. Nah, ini dia ta'rif dari adab, yaitu adab adalah apa yang terpuji, entah itu terpuji dalam kaidah syariat ataupun secara kebiasaan atau adat. Jadi secara syariat dan adat itu merupakan hal yang terpuji. Fal mahmudatu syar'iyyatu wal urfiyatu tusamma adaban wa haqiqatuha hisalul khair. Maka apa-apa saja yang merupakan hal yang terpuji
secara syariat maupun secara adat disebut dengan adab. Walaupun sebenarnya hakikatnya dari adab sendiri adalah hisalul khair, perangai yang baik, budi pekerti yang luhur. Wa yusamma al-mutahalli biha, orang yang mempunyai adab disebut dengan muaddib, orang yang beradab, atau muaddab, orang yang beradab. Wa yusafu bi annahu dzu adabin, dan orang yang mempunyai adab diberikan sifat dzu adab, orang yang beradab. Wa wajhu na'tihi bidzalika istima'u hisalul khair fi dzakara Ibnu Qayyim fi Madarijis Salikin. Kemudian kenapa di sini disebut dengan adabil asyarah? Kenapa kemudian dimanutkan, na'tun wa man'ut, diikutin adab yang 10 atau 10 adab? Kenapa? Karena bahwasanya di dalam 10 ini terkumpul hal-hal perangai-perangai yang baik yang diajarkan untuk seorang muslim. Wal aslul wasik allati tubna 'alal adab amron, dan yang menjadi dasar, menjadi asas dari apa itu yang disebut dengan adab itu berasal dari dua hal. Ini pernah kita bahas juga di dalam kitab Al-Adabun wa Nusa'adah. Di sini kita memurojaah lagi. Ahaduhuma al-ahkamus syar'iyyah. Yang pertama yaitu hukum-hukum syariat. Jadi apa yang di dalam Al-Qur'an, hadis, itulah yang menjadi dasar kita untuk beradab. Wal akhar, yang kedua yaitu al-a'raful mar'iyyah. Adat atau kebudayaan yang berjalan, yang ada di masyarakat. Fataratan yustamadul adab min dalil syar'i wa taratan yustamadul adab min da'il urfi. Maka kadang adab itu berlandaskan dari dalil syariat, tapi kadang juga adab yang kita lakukan itu berasaskan dari adat masyarakat sekitar. Wan naz'u min hadzainil mawridaini huwa asfa al mawarid fi ta'yinil adab. Dan sesungguhnya dari dua hal inilah, dari dalil syar'i dan juga dari adat istiadatlah yang akan menjadi landasan seorang untuk memperoleh adab yang baik. Wa bayani ma yata'allaqu biha wa huma sabiqun lima akabba alaihi nasu bi akhiratin mimma stahsanu min ta'ali fi ahli syarq wa al-gharb min ghairil muslimin. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk adab ini sudah ada di masyarakat. Bahkan mungkin sebelum adanya Islam, itu manusia sudah mempunyai adab-adab tersendiri, adab makan, adab hidup, bertetangga dan lain sebagainya. Dari ahlus syarq awal gharb, entah itu dari orang yang dari timur, dari barat, dari berbagai penjuru dunia, itu semuanya pasti mempunyai adat istiadat. Kadang disebut dengan protokol atau etika. Nah, kadang disebut dengan protokol atau etika bermasyarakat, etika bersosial. Au ghairi dzalika min al-asma'il lati ja'aluha lah. Fa inna ma yujadu fi dalail syar'iyyah wal a'raf al mar'iyyah allati nasyat 'alaiha hadhihi al-ummah al-islamiyah arfa'u wa a'la mimma yujadu fi ghairiha. Ini dia poinnya. Walaupun mungkin bangsa barat mempunyai etika, mempunyai protokol kehidupan bertetangga, atau bangsa timur, bangsa Cina mempunyai etika, protokol bertetangga, protokol bermasyarakat, bermusyawarah, akan tetapi apa-apa yang ada di dalam Islam, terutama yang berlandaskan dari kitab dan sunnah, kemudian apalagi ada di kitab dan sunnah dan sesuai dengan bagaimana adat istiadat orang-orang muslim, maka inilah tentunya lebih unggul dan harus lebih kita terapkan, kita pegang sebagai pegangan kita dalam pedoman hidup. Fahakikun bil mutahallina bil ilmi an yatahaqqaqu fi babil adabi bi amrayn. Maka kami nasihatkan
kepada siapa saja yang ingin menjadikan ilmu sebagai perhiasan, menghiasi dirinya dengan ilmu, agar dalam hal adab ini menekankan kepada dua hal. Jadi orang yang menjadikan ilmu sebagai perhiasannya, menghiasi diri dengan ilmu, harus benar-benar menjalankan dua hal. Apa itu? Yang pertama, ahaduhuma an yakuna mauriduhum fi ma'rifatil adab huwa syar'ul qawim wal urful mustaqim fa fihi ma gunyatun amma siwahuma. Seorang yang ingin menjadikan ilmu sebagai kemuliaan hendaklah mengambil atau melaksanakan adab yang berlandaskan di dalam kitab dan sunnah, ataupun adat istiadat yang ada di masyarakat tapi yang benar. Jadi ada di masyarakat juga adat itu yang menyelisih sunnah, bahkan terkesan merupakan amalan bid'ah. Ini tidak boleh kita ikuti karena bertentangan dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Tapi apabila kita mengikuti Quran dan Sunnah, kemudian kita mengikuti adat istiadat yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan ajaran Islam, maka sudah cukup dengan dua hal pedoman ini, tanpa dengan protokol-protokol atau kaidah etik, kode etik yang lain. Sudah cukup dengan dua hal ini. Wal akhar an yamtasilu tilkal adab wa yatahaqqaqu biha. Setelah seorang penuntut ilmu, orang yang menjadikan ilmu sebagai perhiasan, sudah tahu rambu-rambu khusus di dalam beradab, yaitu didapatkan dari kitab dan sunnah dan dari ajaran Islam yang benar, maka hendaklah mengamalkannya, mengajarkannya, dan juga menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Jadi bukan hanya sekedar teori saja, tapi juga harus praktek. Fa innahum awlal khalqi bi an yakunu ahlal adab. Karena sesungguhnya orang-orang yang sudah belajar seperti ini, sudah belajar tentang adab, membaca tentang kitab adab, maka mereka yang paling aula, paling harus mengamalkan apa-apa yang mereka pelajari. Fa inna safwatal khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana akmalan nasi adaban. Karena sebagai contoh, yaitu baginda Rasulullah SAW sebagai utusan Nabi terakhir, sebagai Nabi kita, beliau mengajarkan bagaimana beliau mempunyai adab yang sempurna. Wasyari'una fi talabi mirasihim minal ilmi hariyun bihim an yaktadu bih. Maka siapa saja yang ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, mengikuti jalannya, mengamalkan sunnahnya, hendaknya pun sangat hirs, sangat benar-benar ingin dan harus menjalankan dan mengamalkan adab sebagaimana beliau. Fayatahallau bihadihi wa khuluqihi wa adabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika benar-benar seorang muslim ini, siapa suri tauladanmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kau ikutin? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal adab pun harus berlaku sebagaimana petunjuk Rasulullah, sebagaimana arahan Rasulullah, dan sebagaimana Rasulullah SAW mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk senantiasa berintrospeksi diri, menjadi lebih baik, mengamalkan apa yang kita pelajari dan mengajarkan apa yang kita pahami. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwal wa sholil amal. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.